Sampurasun palawargi, kumaha kabarna? Mudah-mudahan damang ya gengs. Balik lagi di Kalota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian. Oke, kali ini gue mau bahas film yang lanjutan kemarin, part 2-nya, tentang prank yang berlebihan. Mau tahu gimana akhirnya? Apakah si Cole modar juga atau kayak gimana? Ya udah, daripada lama-lama yuk kita cekidot aja, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya gengs. Yuk, gaskeun. Pas bangun, kok udah ada di pabrik kosong dengan dikawal algojo jangkung gede serta si kopet dengan peralatan perkopetannya yang bikin ngeri. Si Ko pun mewek hayang balik. Ternyata mereka diculik sama konten kreator di web. Mereka bakal dijadiin bahan konten siksaan untuk live streaming di deep web tersebut. Lalu si Ko dimasukkan dulu ke ruangan lain dengan tangan terborgol guna menunggu gilirannya untuk dijadikan mainan kopetnya. Kau bisa lihat dari layar di dalam ruangan itu, teman-temannya juga diperlakukan sama. Dan yang jadi korban utama adalah si Galing dengan dicongkel matanya, lalu dibiarkan dulu agar merasa kesakitan. Udah gitu mah langsung disabet tuh lehernya. Anjir, sampai modar. Kau yang lihatnya pun ngeri, ketakutan, gak nyangka akhirnya bakal jadi kayak gini. Kau pun berusaha menggebuk-gebukan borgo itu dan ajaibnya bisa lepas karena udah karaten juga sih. Dia pun langsung kabur melalui saluran udara. Pas gitu dia bisa ngeliat giliran si Dave yang dimutilasi tangannya lalu kakinya juga. Si Ko pun ternyata ketahuan dan langsung dikejar sama algojo kopet itu. Untungnya Ko bisa selamat. Dia dihadapkan dengan pintu yang harus dibuka pakai kode bertuliskan bahasa Rusia. Bingung, gila. Tapi si Ko ingat sama secari kertas dari si sopir yang bertuliskan angka gitu. Dia pun nyoba masukin angka tersebut dan bener aja pintu bisa kebuka. Di luar, si sopir udah nangis si Ko ternyata. Ko pun marah, kenapa dia tega kayak begitu. Tapi ternyata si sopir bukan bagian dari perkopetan itu. Dia justru mau nolongin Ko, sengaja ngasih kode waktu itu dikasihin biar Ko selamat. Terus si sopir ngasihin kunci mobilnya buat dibawa kabur, tapi teman-teman Ko udah nggak bisa diselamatin. Tiba-tiba, langkah kaki Algojo pun terdengar. Ko pun buru-buru ngumpet di belakang mobil. Algojo yang ngerasa curiga sama si sopir pun nyeret si sopir. Ko yang udah mau pergi dari sana pakai mobil pun gak tega ninggalin teman-temannya. Dia pun balik lagi ke sana buat nyelamatin teman satunya lagi dan kekasihnya, Erin. Ko pun ngeliat si Bowler masih dalam dieksekusi. Karena si Bolor nggak pakai kacamata, ya jadinya Bolor nggak kelihatan harus dituntun sama si Ko. Pas lari di lorong, sialnya mereka terjiduk sama si Algojo. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Mereka masih hoki nih bisa kabur lewat saluran air. Baru aja hoki udah keciduk lagi sama Algojo pas banget di depan lift yang mati. Karena si Bolor berani ngelawan si Algojo, mereka pun akhirnya jatuh barengan masuk ke lift. Modar lah langsung. Tepat di depan mata si Ko lagi. Shock? Jangan ditanya lagi. Jelas Ko merasa sedih, bersalah lihat temen baiknya modar. Pas lagi jalan lagi, Ko mau pistol tuh, tapi kosong tanpa peluru. Barangkali butuh ya dibawa aja sama si Ko. Kini Ko bersembunyi di belakang tembok suatu ruangan yang ternyata ada Alexi di situ. Dalang dari semua ini ternyata Alexi nyuruh para algojonya buat ngebunuh si sopir karena diduga udah hianat, nyelamatin dan bantuin si Cole kabur. Gak nyangka sama dia juga. Kini tinggal Erin yang tersisa. Dia lihat Erin lagi diseret ke ruangan eksekusi sama para algojo. Cole pun memberanikan diri menggerebek mereka dengan menodongkan pistol kosong. Erin ternyata lagi dikulitin di wajahnya. Pikir ngilu gue. Cole pun marah dan ngancam mereka semua. Tapi jelas, Cole kalah telak karena pistolnya kosong. Momen mereka bebas pun dimanfaatkan Erin buat ngegebrak kepala bapak kopet ke belakang pakai kepalanya sendiri. Dan Cole dengan cepatan langsung reload pelurunya dan nembak si bapak kopet. Sayangnya cuma kena bahu. Biasalah, si kopet gak gampang kalah dan langsung nembak si Erin sampai modar. Seketika yang disaksikan secara live di deep web. Sadis. Ko pun diseret lagi sama para kopet ke sebuah ruangan. Ko pun dihantui rasa bersalah gara-gara dia, semua temannya dan kekasihnya mati di depan matanya sendiri secara sadis. Andai saja bukan karena dia yang ambisi ngonten, semuanya gak bakalan terjadi.
Tak lama, Cole pun tersadar dan kabur lagi lewat saluran udara. Dia malah jatuh dan nyampe di sebuah ruangan kosong besar yang udah standby tuh si Lexi dengan HP si Cole di tangannya yang masih berjalan live streaming. Entah kerasukan apa, si Cole pun yang udah kalap langsung menghajar Alexi habis-habisan tanpa ampun meski Alexi memperingati begini. Tunggu Cole, ingat ini tidak nyata. Tapi Cole yang udah poek pun menghajar Lexi terus sampai akhirnya modar. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata semua itu cuma prank buat ngerayain ulang tahunnya Cole. Semua layar menyala di ruangan itu dan semua orang yang telah menanti Cole untuk ngasih surprise pun jadi speechless. Lihat si Alexi modar dibunuh Cole. Semua teman-temannya dan Eribu masih hidup semua. Itu semua cuma rekayasa Alexi dan teman-temannya aja buat ngeprank Cole. Kejadian Cole ngebunuh Alexi pun sialnya disaksikan semua followersnya karena live streaming masih terus berlangsung. Kaget? Sama gue juga. Dan tololnya gue yang nonton pun ikut kena prank juga. Begini, biar gue jelasin. Jadi memang sebelum ke Rusia, teman-teman Cole dan pacarnya memang udah merencanain escape room mengerikan itu karena Cole memang suka hal berbau ekstrim. Jadi mereka kepikiran game itu. Ya nggak salah juga sih sebenarnya teman-temannya itu, mereka juga udah kerjasama mempersiapkan semuanya dengan matang sama si Alexi. Nah kan kalau udah begini bingung, film pun selesai. Gimana? Sangat membagongkan bukan? Capek ya? Sama kok gue juga. Di sepanjang film kita di prank sama film ini. Makanya kalau prank jangan kelebihan, karena memang semua yang berlebihan itu nggak baik. Segitu aja dulu dari Carlota Project. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe ya, like juga dan share. Kalian mau request film juga bisa tinggal komen di bawah. Gue pamit undur diri, selalu jaga kesehatan, sampai jumpa dan dadah.